Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai jangka sorong. Jangka sorong itu alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur panjang ya sekitar maksimal 20 cm. Nah, bagian-bagian dari jangka sorong itu antara lain adalah ada rahang tetap, ini berhubungan dengan skala utama. Jadi skala utama itu bacanya ini satuannya cm ya, berarti ini 0 cm, ini 1 cm, 2 cm, 3 cm dan seterusnya. Sebenarnya di sini juga ada ukuran inci, tapi kita tidak menampilkan di sini. Nah, kemudian ada rahang tetap yang atas. Nah, ini rahang geser. Ini bisa digeser-geser. Dan rahang geser ini memuat skala nonius atau Vernier. Bisa digeser-geser itu maksudnya adalah seperti ini. Dia bisa digeser-geser seperti ini. Bisa maju, bisa mundur. Seperti itu ya. Nah, bisa maju, bisa mundur. Karena itu dinamakan sebagai rahang geser. Nah, terus kemudian kalau kita mau mengukur diameter luar dari benda, itu bisa kita pakai rahang yang bawah ini ya. Sedangkan kalau mengukur diameter dalam suatu benda bisa pakai rahang yang atas. Misalnya kita mengukur katakanlah diameter luar cincin itu pakai ini yang bawah, sedangkan kalau diameter dalam cincin maka pakai yang atas. Bisa juga kita mengukur kedalaman lubang, tapi ya bukan lubang sumur ya, itu terlalu dalam. Jangka sorong itu hanya bisa mengukur sekitar sampai 20 cm. Jadi kalau dalaman sumur ya pakai meteran gitu kan ya. Oke, nah sekarang lihat ini. Ini ada tangkai untuk mengukur, tangkai ukur kedalaman. Memang tidak digambar sepenuhnya ini karena ini panjang banget kalau digambar. Jadi ini bisa maju mundur juga tangkainya. Nah, kita tidak membahas itu. Jadi yang kita bahas itu sekarang adalah ini. Rahang geser, dan kita akan mengukur misalnya diameter luar dari suatu benda, dan rahang geser ini sekali lagi memuat skala nonius atau Vernier. Nah, kalau rahangnya bergeser maka otomatis skala nonius ini juga akan ikut bergeser. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita untuk mengetahui ketelitian dari jangka sorong? Ketelitian dari jangka sorong itu sangat mudah sekali. Lihat skala Verniernya saja, lihat noniusnya. Nonius ini dibagi berapa ini? Kan dibagi 10 skala ya. Jadi ketelitiannya itu adalah 1 mm dibagi 10. Ini ada 10 strip ya. Jadi bagi 10. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi itulah ketelitian dari jangka sorong ini. Nah, jangka sorong seperti ini adalah termasuk jangka sorong yang zaman kuno dulu ya, zaman dahulu kala. Ini jangka sorong yang paling tidak teliti, artinya ketelitiannya rendah. Tapi nanti jangka sorong itu dikembangkan lagi, ada yang ketelitiannya 0,05 mm. Bahkan ada juga yang bisa mengukur hingga ketelitian 0,02 mm. Jadi jauh lebih teliti lagi. Nah, misalnya kita ngukur diameter luar dari bola. Ya, bolanya ini ditaruh di rahang bawah, dicepit oleh rahang bawah. Jadi geser-geser aja noniusnya begini, digeser. Nah, sudah. Jadi ini bisa dikunci, terus kemudian kita baca hasil ukurnya berapa. Nah, ini cara membaca hasil ukurnya. Kalau kita lihat di sini, perhatikan angka 0 di sini ya. Angka 0 nonius. Ini diluruskan aja, diluruskan. Jadi di skala utama itu terbaca 0 ini 1 cm. Berarti ini kan 1 cm. Nah, terus ditulis 1 cm. Kemudian kita lihat skala nonius yang segaris dengan skala utama itu yang mana? Kalau kita lihat, kita dari kiri ya. Ini nggak segaris, nggak segaris, nggak segaris, nggak segaris. Ternyata ini kan yang segaris. Nah, sudah saya tandai warna merah ini. Ini yang segaris. Noniusnya menunjukkan angka 6 di sini. Dari ingat tadi, satu strip itu harganya 0,01 cm. Kalau ada 6, berarti kan dikalikan 6. Jadi 6 kali 0,01 cm. Ini 0,06 cm, ditambahkan aja sehingga hasilnya adalah 1,06 cm.
Boleh juga mengukur dalam satuan milimeter. Jadi kalau kita lihat di sini 0, ini 0 mili, ini 1 berarti 10 mili. Ini 20 mili, 30 mili, 40 mili. Jadi kalau pas di merah-merah, ini berarti ini yang terbaca secara jelas adalah 10 mili. Jadi 10 mili ditambah dengan yang sedikit ini. Berapa? Ini dibaca dari noniusnya. Mana skala nonius yang segaris dengan skala utama? Oh, ternyata ini. Nah, ini kan 6, habis 5, terus kemudian 6. 6 itu artinya ditambah 0,6. Jadi akhirnya hasil ukurnya adalah 10 mili ditambah dengan 0,6. Jadi hasilnya adalah 10,6 milimeter. Nah, ini saya beri contoh lagi. Kalau misalnya kita ngukur bola yang lebih besar diameternya, misalnya seperti ini ya. Kita ngukur diameter dari bola yang lebih besar. Nah, ini setelah digeser-geser, noniusnya menunjukkan berapa di sini. Coba, berarti hasil ukurnya adalah, kita lihat, kita tarik dulu garis lurus ini ya. Ini kita tarik garis lurus. Ini yang mana yang segaris, mana skala nonius yang segaris dengan skala utama. Jadi kita tandai dulu seperti ini. Nah, ini sudah saya tandai dengan garis merah ya. Nah, ini posisi nolnya di sini. Berarti ini sudah kebaca. Berapa ini? 1,5 cm. Itu sudah pasti. Ditambah dengan yang tidak bisa kebaca ini berapa? Nah, ini tambahnya itu dilihat dari skala noniusnya. Skala nonius yang berimpit atau segaris dengan skala utama itu adalah skala yang ketujuh ini ya. Jadi 7 ini noniusnya. Jadi kalau begitu hasil ukurnya berapa? Seperti ini. Jadi hasil ukurnya adalah 1,5. Ini yang sudah pasti ya. Ini pasti 1,5 cm ditambah dengan, nah ini 7 yang segaris dengan skala utama, 7 ini harus dikalikan dengan ketelitiannya 0,01 cm. Jadi hasilnya adalah 1,57 cm. Jadi kalau baca secara cepat berarti ini adalah 1,5 yang berimpit di sini ya, segaris dengan skala utama 7. Jadi 1,57 seperti itu. Nah, ini sebenarnya jangka sorong yang ketelitiannya rendah ya. Ini yang paling tidak teliti biasanya jangka sorong model kuno kayak gini. Tapi sekarang di era tahun 2020 ini banyak jangka sorong yang ketelitiannya lebih tinggi dari ini. Nah, coba sekarang kita mencoba ketelitian yang lebih tinggi lagi dari ini. Nah, untuk yang gambar kedua ini adalah jangka sorong dengan ketelitian yang lebih tinggi. Karena dia mempunyai ketelitian yaitu 0,05 mm. Dari mana ketelitian ini? Ya dari ini 1 mili dibagi pembagian skalanya nonius ini. Kalau kita lihat di sini ada berapa skala? Kan kalau dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya, sehingga kalau dihitung seluruhnya adalah ada 20 skala di sini ya. 20. Ini kan 1 strip, 2 strip, 3 strip dan seterusnya sampai dengan 20. Jadi ketelitiannya adalah 1 mm dibagi dengan 20 berarti 0,05 mm. Nah, hasil ukurnya berapa kalau misalnya saya mengukur diameter bola seperti ini. Nah, sekarang lihat 0 nonius. Konsentrasikan sini, ini garis lurusnya 0 nonius. Jelas yang ini skala utama terbaca bahwa ini adalah 5 mm. Ingat, ini 0 mili, ini 10 mili ya. Berarti kalau ini yang pasti bisa terbaca dengan jelas ini adalah 5 mm. Ya kan? Yang terbaca dengan jelas di sini adalah 5 mm. Sedangkan yang ini, lebihnya ini nggak bisa kita baca di sini kan. Kita melihat bantuan nonius. Kita lihat mana garis skala nonius yang berimpit atau segaris dengan skala utama. Kalau kita lihat yang segaris itu adalah ini. Ini yang segaris. Ini yang paling segaris. Sudah saya tandai dengan garis merah ini. Ini berarti 0,10 mili. Nah, ini 0,20 mili. 0,30 mili. 0,40 mili. Berarti yang ini adalah 0,35 milimeter. Gitu kan ya. Jadi sekali lagi, ini adalah 0,10 mili, 0,20 mili, 0,30 mili, 0,40 mili. Berarti yang ini 0,35
5 mili, makanya ditambahkan 0,35 di sini. Jadi hasilnya 5,35. It's very easy problem, not complicated. Nah, ini saya beri contoh lagi, misalnya saya mengukur bola yang lebih besar, jari-jarinya, diameternya. Nah, perhatikan hasil ukurnya. Yang kita lihat adalah, lihat skala 0 nonius. Ini di sini sudah ditandai garis merah. Nah, ini menunjukkan berapa skala utamanya. Kalau saya lihat di sini yang jelas pasti itu adalah, ini adalah 5 mili ditambah berapa ini? Ini kan 10 mili, berarti yang ini kan 9. Ini 9 mili nih. Nah, 9 mili. Makanya di sini tulis 9 mm. Ditambah dengan noniusnya, karena ini kita nggak mungkin baca yang ini. Ini berapa ini? Ini punjulnya ini berapa ini loh. Yang ini kan nggak tahu ya. Berapa ini? Nah, lebihnya berapa kita baca nonius. Kita lihat mana yang paling berimpit. Garis yang paling berimpit dengan skala utama itu adalah ini ya. Yang merah, saya tandai merah ini. Jadinya paling berimpit. Ini berapa skala noniusnya bacanya? Ini kan 0,10, 0,20, 0,30, 0,40. Berarti 0,45 karena di sini 0,50. Jadi 0,45. Makanya di sini ditambah 0,45. Makanya jadinya 9,45. Nah, itulah hasil ukurnya. Ini jangka sorong yang jelas ketelitiannya lebih tinggi daripada yang tadi. Kalau yang pertama tadi ketelitiannya hanya 0,1 mm, ini bisa teliti sampai 0,05 mm. Jadi lebih baik jangka sorong yang kedua ini daripada yang tadi. Nah, jangka sorong yang ketiga ini adalah jangka sorong yang paling teliti. Karena dia memiliki ketelitian 1 mili dibagi 50 skala ini. Ya, ada 50 skala. Kalau kita lihat hitung 1, 2, 3, 4, dihitung semua akan dapat 50. Jadi 1 mili dibagi dengan 50 berarti hasilnya adalah 0,02 mm. Jadi dia mempunyai ketelitian 0,02 mm. Berarti jangka sorong ini paling teliti dari yang dua awal tadi. Nah, hasil ukurnya berapa seandainya saya mengukur bola, diameter bola seperti ini ya. Nah, coba tanpa saya tandai garis merah. Perhatikan baik-baik, nolnya ini. Kalau saya tarik garis lurus ke sana, maka ini jelas kebaca yang ini, skala utamanya, yang pasti itu adalah 5 mm di sini. Ini adalah 5 mm. Makanya saya tulis 5 mm di sini. Nah, kok ditambah 0,6 mm dari mana? Kita lihat skala nonius yang segaris dengan skala utama. Kita mulai dari sini. Nah, ini segaris yang mana? Nah, yang segaris katakanlah ini. Ya. Ini berapa ini nilainya? Jadi ini yang berimpit adalah ini 0,06 mm. Akhirnya dapatnya adalah 5,06 mm. Nah, seperti itu. Gampang banget ya bacanya. Ini saya kasih contoh lagi mengukur bola yang lebih besar dengan jangka sorong yang ketelitiannya tetap ya. Yaitu ketelitiannya 0,02 mm. Hasil ukurnya berapa ini? Kalau terdapat seperti ini, posisi noniusnya gampang banget. Lihat posisi nolnya, ini kita tarik garis lurus, ini sudah ditandai warna merah. Ini kan 10 mili bacanya, yang ini 11. Berarti yang itu 12. Ini 12 mili. 12 mili ditambah yang sedikit ini, berapa? Nggak bisa kita baca di sini. Kita lihat noniusnya, garis nonius, skala nonius yang paling berimpit dengan skala utama itu yang mana? Nah, ini sudah tandai dengan warna merah. Ya, jadi kita geser dari sini ke sana, seret, yang berimpit itu adalah yang ini. Jadi ini berapa? Ini bacanya kan 0, ini 0,10, 0,20, 0,30. Karena satu strip itu harganya kan 0,02. Jadi bacanya 0,20, 0,22, 0,24, 0,26. Yang di sini berarti 0,28 mm, makanya ditambah 0,28 mm. Jadinya adalah 12,28 mm.